Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sidika, NIM 20106002, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan, Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas K1 semester 2. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kecerdasan verbal linguistik. A. Pengertian kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan linguistik dapat diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah, mengembangkan masalah, dan menciptakan suatu dengan menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Cerdas linguistik berarti cerdas kata dan cepat belajar dengan menggunakan kata-kata atau dengan mendengar dan melihat. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urut kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan. B. Teori multiplane intelijensi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wawasan adalah konsepsi cara pandang. Sedangkan multiplane intelligence atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan majemuk merupakan teori psikologi yang menyatakan bahwa setiap manusia termasuk anak-anak memiliki berbagai jenis kecerdasan dengan tingkah yang berbeda. Dalam multiplane intelligence terdapat 8 kecerdasan yang mampu meredefinisikan ulang kecerdasan tunggal, memberi perspektif baru terhadap berbagai teori kecerdasan lainnya, seperti kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Teori ini menghapus pandang mengenai anak cerdas dan tidak cerdas karena teori ini beranggapan bahwa pada hakikatnya semua anak adalah cerdas. C. Kecerdasan linguistik verbal pada anak usia dini. Kecerdasan linguistik verbal berkaitan dengan kemampuan bahasa dan dalam hal penggunaannya, orang-orang yang berbakat dalam bidang ini senang bermain-main dengan bahasa, gemar membaca dan menulis, tertarik dengan suara, arti, dan narasi. Mereka seringkali pengejaan yang baik dan mudah mengingat tanggal, tempat, dan nama. Beberapa hal lain yang berkaitan dengan ciri khas pada kecerdasan yaitu 1. Mampu menulis pengalaman kesehariannya. 2. Secara lebih baik dibandingkan anak seusianya. 3. Memiliki kosakata yang banyak dibandingkan anak seusianya dan menggunakannya dengan tepat. 4. Banyak membaca buku, koran, majalah, artikel di internet, dan lainnya sejenisnya. Banyak memberikan pendapat, masukan, kritikan pada orang lain. 5. Mengeja kata asing dan baru dengan tepat. 6. Suka mendengarkan pernyataan-pernyataan lisan, cerita, ulasan radio, buku bersuara, menyukai pantun, permainan kata, serangkaian kata yang suka diucapkan. 7. Suka bercerita panjang lebar dan mampu bercerita lelucon dan kisah-kisah. Komponen kecerdasan linguistik. Komponen kecerdasan ini meliputi kemampuan memanipulasi, mengutak-atik, dan menguasai tata bahasa, sistem bunyi bahasa, fonologi, sistem makna bahasa, semantik, penggunaan bahasa, dan aturan pemakaiannya, pragmatik. Kecerdasan linguistik verbal mencakup juga kemampuan keterampilan bahasa, meliputi kemampuan menyimak, mendengarkan secara cermat dan kritis, informasi lisan, kemampuan membaca secara efektif, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis. Individu yang cepat menangkap informasi lisan dan tertulis dapat dikatakan secara linguistik walaupun mungkin tidak begitu pandai berbicara atau menulis. Indikator kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan linguistik verbal memiliki beberapa indikator atau ciri-ciri khusus dari kecerdasan ini. Ditunjukkan dalam kepekaan bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Individu yang memiliki kecerdasan ini cenderung menunjukkan hal-hal berikut. 1. Senang
dan efektif berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. 2. Senang dan baik dalam mengarang cerita. 3. Senang berdiskusi dan mengikuti debat suatu masalah. 4. Senang dan efektif belajar bahasa asing. 5. Senang bermain game bahasa. 6. Senang membaca dan mampu mencapai pemahaman tinggi. 7. Mudah mengingat kutipan ucapan ahli pakar ayat. Tidak mudah salah tulis atau salah eja. 8. Pandai membuat lelucon. 9. Pandai membuat puisi. 10. Tidak dalam tata bahasa, tepat dalam tata bahasa. Mereka peka terhadap struktur, jarang salah sesuatu kata. 11. Kaya kosakata. 12. Menulis secara jelas. D. Kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Kelebihan-kelebihan teori kecerdasan majemuk antara lain sebagai berikut. 1. Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. 2. Memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. 3. Memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si belajar atau pembelajar. 4. Membuka kesempatan pada si belajar untuk kritis atau berpikir terbuka. 5. Menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Dan kelemahan-kelemahannya sebagai berikut. 1. Memiliki kontroversi terutama dalam pandang ahli psikolog tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, bakat. 2. Bersifat personal atau individual sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada pengembangan pembelajaran massa atau klasikal. 3. Membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional, klasifikasi, dan atau massal. 4. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas K-12 ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urut kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan, termasuk kemampuan untuk mengerti kekuatan kata yang mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Proses pendidikan verbal merupakan proses sulit untuk dilatih. Maka proses ini hendaknya dilakukan secara anak pada usia, agresifnya pada usia kanak-kanak. Terkadang orang tua takut ketika anaknya sedang mengalami kelincahan bergerak sehingga melarang untuk bergerak kemana yang ia mau. Akhirnya progres anak untuk melakukan sesuatu harus diurunkan karena ketakutan dari orang tuanya. Setiap manusia memiliki kekhasan atau sifat dan kepribadian masing-masing. Hal ini memberi arti bahwa di dalam pendidikan peserta didik diberi kebebasan untuk memiliki materi yang sesuai dengan potensi diri seperti kemampuan, bakat, inteligensi, gaya belajar, gaya berpikir, dan akhlak atau tasawuf.